Habib Muhammad bin Shalih Al-Hamid wal Habib Muhammad bin Abdullah wal Habib Muhammad bin Ali Al-Dawilih wal Habib Shalih Muhammad bin Ali Al-Dawilih wal Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad wal Habib Abdurrahman bin Ali bin Syekh Bakar bin Salim wal Habib Abdullah bin Hasan Maula Khailah wal Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri wal Habib Hamid Muhammad bin Salim Masri wal Habib Muhsin bin Umar Al-Attas wal Habib Muhammad bin Husain Ba'abud wal Habib Ali Muhammad Ba'abud wal Habib Ahmad wal Habib Alwi wal Habib Hasan bin Ail Habib Salim bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Ahmad Anis bin Hasan Syahabuddin wal Habib Ali bin Saggaf As-Saggaf wal Habib Ja'far bin Syekhana Saggaf wal Habib Abdul Qadir bin Sana Saggaf wa Sadatil Ajdad wal Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saggaf wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf wa Sadatil Ajdad wal Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saggaf bin Hasan bin Abdul Hinwan wal Habib Saggaf bin Ahmad As-Saggaf wal Habib bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim wal Habib Zain bin Abdurrahman Ba'abud wal Habib Muhammad bin Abu Bakar Ba'abud wal Syekh Abdullah bin Awad Abdun wal awliya tis'ah wa jami' ahli hadhihi al-baldah wa jami' sadatina alawiyyin ومن بنوا عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang hingga detik ini kita masih diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang Allah amanatkan kepada kita rasanya patut untuk kita jaga. Jangan sampai kita rusak dan kita khianati amanatnya Allah. Jangan sampai kita rusak dan kita khianati apa yang Allah
percayakan kepada kita semuanya. Nikmat harus dirawat, dijaga, dan tidak ada cara yang lebih utama melebihi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan husnul khotimah. Amin. Fa innahu alladhi yatawaqqaf ala istiqamatil qalb. Beliau menasihatkan kepada kita untuk betul-betul menjaga lisan. Kita bisa menjaga lisan kalau kita bisa menjaga hati. Kalau hati kita lurus, maka yang keluar dari lisan kita juga lurus. Tapi jika hati kita menyimpang, maka apa yang keluar dari lisan kita pun juga menyimpang. Antara zahir sama batin itu ibarat cermin. Kalau ada orang pakai baju warna putih, ketika ngaca ya warnanya putih yang terpantul. Tidak mungkin orang pakai baju putih tapi ketika ngaca yang terpantul warnanya hitam. Nggak mungkin. Begitu juga antara hati dengan lisan. Hati itu akan mencerminkan isinya di dalam lisannya. Bagaimana kita, perilaku kita, apa yang kita perbuat, itulah gambaran hatinya kita. Kalau ada orang bilang 2 tambah 2 itu 10, jelas salah hatinya. Sama seperti orang yang ngomong, "Beb, lisan saya rusak, lisan saya bejat, tapi hati saya baik." Ini jelas keliru. Sudah pernah kita bahas itu. Ya. Kenapa? Ya kalau ngaku gampang hadirin. "Beb, saya ini beb, begini-begini beb, hati saya baik beb." Oh, maaf, kalau ngaku-ngaku gampang. Yang menilai kita itu orang lain. Kalau kita menilai kita sendiri, ya 100, sempurna, baik. Yang bikin soal kita, yang ngerjakan kita, yang menilai kita juga 100. "Beb, saya ini rusak beb, bejat, tapi hati saya baik beb." Enak kalau begitu. Enggak bisa. Kita ini dinilai oleh orang lain. Iya. Nah, makanya Sayyidina Luqman Al-Hakim itu pernah beliau bekerja kepada satu orang. Suatu hari majikannya bilang, "Luqman, pergi ke belakang sana, sembelihkan kepada saya 1 kambing. Cuman sajikan kepada saya 2 anggota badannya kambing yang terbaik." "Siap tuan." Sembelih, disajikan kepada ini majikan, hati dan lisan. Selesai dimakan, habis, dapat berapa hari? Majikannya ini memerintahkan hal yang sama, "Luqman, di belakang masih ada kambing, sembelihkan lagi ya. Cuman sajikan kepada saya apa yang terburuk, 2 anggota badannya kambing." "Siap tuan." Disembelih. Yang disajikan sama, hati dan lisan, lidah. Bingung tuannya ini. Pertanyaannya sama, pertanyaannya beda, tapi kok jawabannya sama ini. Yang terbaik dari 2 anggota badan kambing, hati lisan. Yang terburuk, ya hati lisan juga. Tanya. Namanya juga Luqman Al-Hakim, orang yang ahli hikmah. Tanya tuannya, "Luqman, kan saya minta yang terbaik, hati lidah. Yang terburuk kok hati lidah juga?" "Iya tuan, kalau hatinya baik, lidahnya baik. Kalau hatinya buruk, lidahnya juga buruk." Cermin ini semuanya. Zahir sama batin ini adalah ibarat cermin. Nah, ahli hikmah juga mengatakan lesan itu ibarat binatang buas. Anggaplah anjing misalnya. Anjing itu selagi kamu ikat kuat, maka kamu terjaga, kamu selamat. Tapi kalau anjing itu kamu lepas, kamu yang dimangsa, bahaya. Lisan juga begitu. Lisan ini kalau gampang lepas dari penjagaannya, yaitu bibir dan gigi, maka bahaya. Tapi kalau kita bisa ngempet, mingkem,
Menjaga lisannya kita, selamat kita. Jelas ini ya. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Nanti di akhirat banyak orang masuk neraka itu akibat panen ulah lesannya mereka masing-masing. Yang mana mereka masuk neraka bukan sekedar masuk neraka biasa, tapi tersungkur. Orang Jawa bilang jelungup, kepala duluan yang jatuh. Masuk nerakanya dalam keadaan tersungkur akibat keseret oleh lesannya mereka masing-masing. Karena itu pastikan betul, nggak keluar dari lisannya kita kecuali hal-hal yang manfaat, jelas pahalanya, sesuatu yang teramat penting, baru ngomong, baru ngomong. Ya, jangan kadung ngomong baru mikir. Mending mikir baru ngomong. Seringnya orang gimana? Kepikiran gara-gara ngomong. Waduh lah, bos ya aku takut ngono. Nah, makanya dikatakan golbul ahmak wara'a lisani. Hati atau akalnya orang yang bodoh, teledor, ceroboh itu di belakang lesannya. Ngomong baru kepikiran. Ini ceroboh, teledor, bodoh. Tapi hati atau akalnya orang cerdas berada lebih maju daripada lesannya. Mikir baru ngomong. Itu. Hadirin, banyak diam itu minim resiko. Tapi banyak ngomong yang nggak penting itu banyak resiko. Saya ulangi, banyak diam minim resiko, tapi banyak ngomong yang nggak penting, banyak resikonya. Kalau kita boleh milih dua keadaan yang sama-sama nggak enak, misal nih, keadaan yang pertama, tadi sore kita ketemu sama orang, ngobrol, cuman kita nggak ngomong, nggak menyampaikan satu hal, wis pulang masing-masing, sampai di rumah kepikiran kita, waduh, coba aku ngomong malah enak deh. Keadaan yang kedua beda, ngomong, sakreteki hati ngomong, sampai rumah kepikiran, lah bos aku ngomong ngono, nyesel lah. Kira-kira nih dari dua keadaan ini, keadaan pertama sama keadaan kedua, yang lebih mending yang mana? Pertama. Kenapa? Nggak sempat ngomong terus kepikiran, ya sekarang ngomong, selesai. Teleponan orangnya. Istilahnya kekecewaan yang masih ada obatnya, penyesalan yang masih ada penawarnya. Coba mau sore aku ketemu lah ngomong lah enak, inilah kepikiran aku. Yuk sekarang teleponan orangnya. Tetangga dekat, paranono. Sepurani cak, sepurani mas, sepurani pak. Mang asli kepin ngomong, mek kepikiran aku. Dia omah malah gak ada kepikiran, tak ngomong wis. Nah nggak apa-apa hadirin. Si isok dikodok istilahnya, nyesel tapi biasa ada kodoknya. Tapi kalau waduh ngomong, gimana caranya? Ya minta maaf, Bib. Segampang itu apa kita minta maaf kalau ngaku salah? Nah, orang itu kalau waduh ngomong, salah ngomong, kepikiran, sering-seringnya nggak minta maaf. Kenapa? Ya memang berat minta maaf. Ngakoni salah itu abot. Iya, sing isin, sing gengsi, dan lain sebagainya. Makanya mending mikir sebelum ngomong daripada kadung ngomong kepikiran. Jelas itu ya. Sebetulnya kita paham kok ini. Iya. Sering kita dengar atau bahkan nggak perlu ayat Quran, nggak perlu nasihat Nabi juga, dengan pengalamannya kita masing-masing kita paham kok ini. Cuman ya memang inilah pentingnya pengajian hadirin. Apa yang luput kena, apa yang lupa ingat, apa yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Biar sadar gitu loh. Dielingno maneh. Itu tujuannya pengajian. Nah, kemudian beliau juga mewasiatkan kepada kita semuanya, ya, hendaknya lah kamu berupaya keras untuk betul-betul menyibukkan lisannya kamu dengan sesuatu yang penting, manfaat, jelas pahalanya. Apa contohnya? Baca Quran kek, jelas. Zikir kek,
nasihat kepada anak istri. Iya, mereka kan ladang dakwahnya kita, anak istri itu. Coba kita pikir-pikir nih, nggak usah jauh-jauh, sehari ini saja kita ketemu orang, macam-macamnya orang, mungkin puluhan, bahkan mungkin belasan orang kita temui dalam sehari, termasuk anak istrinya kita, termasuk teman tetangga, rekan kerjanya kita. Coba kita pikir ulang, flashback dalam sehari ini saja, nggak usah jauh-jauh. Saya ngomong ketemu sama ini begini, ketemu sama ini begini. Ketemu anak istri pernah ngasih nasihat sehari ini? Kalaupun pernah, coba ditimbang banyak mana. Maaf, karena kita sama-sama orang Jawa ya, gedabrusnya sama ngomong sama anak istri manfaat. Ketemu iki ngomong ngalor ngidul. Ketemu anak istri kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul. Bukan terus manfaat, ya enggak. Coba ketemu anak istri, kemudian nuturi. Orang tua itu kalau kepingin dituruti, sing akeh nuturi. Kepingin diturut tapi gak gelem nuturi, ya berat. Angel. Iya. Orang itu kepingin panen ya harus nanem, rekoso, angel, panas-panasan, udan-udanan, ya geger meletek, macul, nyangkul. Tapi panen. Yang nanem aja belum tentu panen kok. Kepingin dituruti, sing akeh nuturi. Cuman seringnya orang tua itu telat nuturi nih. Kadung gawe aib gede, baru ngamuk. Nah, itulah. Seharusnya mulai kecil didoktrin anak itu dengan hal-hal yang sifatnya prinsip. Kan saya pernah cerita tentang saya pribadi ya, bagaimana saya sama abah kerasnya begitu. Ya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur punya orang tua yang keras sama saya. Coba nggak tahu sudah. Wong keras-kerasnya orang tua saya hasilnya masih seperti ini kok. Dan ya kalau orang tua saya los, waduh, naudzubillah min dzalik. Karena itu mulai sekarang ketemu anak istri sing akeh nuturi. Nggak harus ngamuk kan nuturi itu. Dilungguno kena anak istri 15 menit. Ya, jangan ketemu ini ngedabrus, ketemu itu ngalor ngidul, ketemu ini nggak jelas, ketemu anak istri sama, ya Allah, rugi hadirin. Ya, buang umur. Ya, karena itu beliau mengatakan apa? Berjuanglah dengan keras untuk betul-betul menyibukkan lesannya kamu dengan sesuatu yang manfaat. Kapan sih manfaat? Jika kamu ucapkan, maka kamu mendapatkan pahala. Ya. Jika kamu mendapatkan pahala. Kalau nggak manfaat, 2. Saya ulangi ya. Manfaat itu kalau ngomong pahala. Jelas manfaat ini. Sebaliknya, yang nggak manfaat, 2. Ngomong nggak penting, nggak ngomong nggak resiko, itu nggak manfaat namanya. Ngomong nggak penting, nggak ngomong juga resiko, ini nggak penting. Ngomong kayak untuk ganjaran, jelas ya. Gak ngomong, ya gak apa-apa. Mending milih mana kira-kira? Gak ngomong. Kalau ada orang, kenapa Bib kok gak mending ngomong? Buang umur. Saya mau tanya, jenengan ngelaknat Fir'aun, ngelaknat iblis, boleh apa enggak? Boleh. Apa dosa? Enggak. Tapi apa manfaat? Ada pahalanya. Siapa orang yang banyak ngelaknat iblis, ngelaknat Fir'aun, semakin tinggi derajatnya di surga? Enggak ada, hadirin. Enggak ada. Enggak ada efeknya. Enggak efek. Loh kan enggak dosa, Bib. Iya. Tapi kan rugi umur. Kan sering saya kasih gambaran, kulak 10.000 didol 10.000. Enggak rugi. Tapi buang umur manusia, buang waktu, sia-sia. Buat apa kita ini kulaan umur setiap hari 24 jam, kulaan sehat, tapi ngelaknat Fir'aun, ya, ngelaknat iblis. Tapi kan nggak dosa, Bib. Ya tapi kayak apa kulak sehat kayak ngelaknat Fir'aun, ngelaknat iblis sih? Mbok ya dipakai istighfar, sholawat, iya, baca Quran, jelas manfaatnya itu. Berarti yang perlu kita garis bawahi, manfaat itu kalau ngomong ada pahalanya. Kalau nggak manfaat,
nggak ngomong, nggak resiko, ngomong ya untuk ganjaran, itu nggak penting berarti buat apa? Buang umur, sia-sia, percuma, rugi umur, rugi waktu. Contoh paling simpel yang ngelaknat Fir'aun, ngelaknat iblis, nggak dosa, tapi nggak ngefek. Apa pentingnya? Ini ya. Jelas ya? Nah, makanya sebagian ulama salaf mengatakan, seandainya manusia ini sadar, kita nih semuanya nih ya, tahu bahwa yang namanya ucapan itu termasuk amal, pasti dicatat. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz, setiap ucapan, malaikat raqib atid sibuk nyatet. Ya, malaikat raqib atid sibuk nyatet. Kalau kita sadar, selalu setiap ucapan dicatat, niscaya kita akan nggak gampang-gampang ngomong kecuali betul-betul penting. Kenapa? Ngomong nggak penting. Sekali lagi, ngomong nggak penting. Artinya apa? Ngomong kayak untuk ganjaran, gak ngomong gak apa-apa. Tapi ngomong tetep ngecepret, iya, bedabrus, ngalor gitu. Nggak penting ngomong kayak untuk ganjaran, gak ngomong ya gak apa-apa. Misalnya, itu kan dicatat sama malaikat. Lo gak dosa sih, cuman kan dicatat, namanya dicatat, dihisap. Akhirnya telat lu surga nih. Tapi kan nggak dosa, Beb. Loh, gini loh. Saya kasih gambaran. Jenengan taat aturan di jalan. Sudah taat aturan, helm, spion. Wah, taat. Tapi apa seneng sama yang namanya cegatan? Loh. Kenapa? Kok nggak seneng? Oh, jenengan taat aturan. Kesuwen, Beb. Sing mesti tutup malah telat. Apalagi panjang antriannya. Ya sama, itu jawabannya. Tapi kan nggak dosa, Beb. Ngedabrus, ngalor ngidul kan? Nggak dosa, Beb. Misalkan nggak ngerasani orang, iya. Nggak ada ngomong nggak penting, kan nggak dosa, Beb. Iya, tapi dicatat sama malaikat raqib atid. Dihisap, ya telat mlebu surga nih. Selak kebek surga. Akhirnya kita nggak duduk selevel dengan Nabi, di bawahnya Nabi. Tetap masuk surga, wong halal kok, mubah kok. Cuman akhirnya masuk surganya setengah-setengah, nggak maksimal. Kata ulama nih, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan sebelum ngomong. Pertama, apa alasan yang melatar belakangi kita ngomong? Kita mau menyampaikan ini, apa alasannya? Latar belakangnya apa? Yang kedua, ada manfaatnya nggak kalau ngomong? Jelas ya. Yang ketiga, kalau diam, apakah ada madharat? Jelas ya. Coba diem, pasti selamat. Yang kelima, coba diganti zikir, jelas pahalanya. Yo gak ngomong-ngomong, Beb, lek mikir sakmono akene, Beb, gak apa-apa. Nggak ngomong, ya. Maaf, kayak kita ini bisu gitu. Saking ngiritnya sama yang namanya ngomong, tapi bayarannya surga, murah, pengorbanan yang ringan itu. Ayo jenengan 24 jam jangan ngomong, saya gaji 10 juta. 10 juta, Beb? Iya, 24 jam jangan ngomong. Kalau nggak penting nggak boleh ngomong. Begitu ada sak kecap nggak penting, coret kak situ, diskualifikasi. Saya yakin jenengan HP mati sih. Artinya nggak ketemu orang. Wedi kebrocot soalnya. Nggak keluar rumah. Kenapa? Wedi keceplosan. Waduh, kok didis. Menengah. Di rumah tok. Tapi gajinya 10 juta. Saya yakin jenengan mau itu. Siap, Beb. Berarti kalau sebulan berapa? 300? Kon. Isok tuku omah barang nih. Isok munggah gaji barang nih. Sing durung rabi sok rabi saiki. Jelas ya. Ya. Saya yakin mau. Meneng dibayar 10 juta. Enteng. Loh, meneng dibayar diganjar surga. Lah kok abot? Apakah 10 juta lebih mahal daripada surga? Itu manusia itu. Duwe pikiran, gak tau mikir surga gitu.
Padahal jelas surga luwih enak timbangan duit. Iya. Saking mahalnya surga nggak bisa dibeli dengan uang. Saking larangi surga itu. Gak iso dituku gawe duit gak iso, kecuali sedekah. Itu membeli uang, membeli surga dengan uang itu namanya. Iya, kecuali santunan anak yatim atau bangun masjid dan seterusnya. Jelas itu sudah. Jelas ya. Jadi banyak diem itu menguntungkan. Kalau kepingin banyak diem gimana? Banyak di rumah. Banyak di rumah. Kita ini aneh. Saya mau tanya, jangan kepingin seneng apa sumpek? Jelas kepingin seneng. Tapi kenapa kok kita ini sering ngelakoni sing gak ada sumpek? Apa Bib contohnya Bib? Paling gampang. Buka status WhatsApp. Delok. Kuayat tok iki. Waduh, norak deso aku tahu. Gak tahu tak gawe status. Delok sing liyane pamer iki. Lho ro gare mangkel. Ya dibuka, khatam status WhatsApp konco iku, Mang. Khatam hadirin. Misal 10 menit, coba diganti Quran. Loh, baca Quran ada yang di sini baca Quran sumpek, coba. Loh, kalau baca statusnya temen sumpek ngacung kabeh. Maksudnya aku ngacung. Loh, kenapa kok ero garai sumpek? Dilakoni terus istiqomah. Lapo? Tutupen ae. Kenapa? Akeh enggak pentingi. Nganggur-nganggur buka HP akeh gak pentingi, wis. Mending nganggur-nganggur buka Quran. Misal jenengan malam-malam gak bisa tidur. Mesti yang kepikiran itu telepon sopo ya? Nang ndi ya? Nyangkruk nang ndi ya? Ini awal malam petaka ini sudah. Gak iso turu ya, Bib. Bukaan Quran, lak turu sampean. Sak ngoroke. Iya kan? Telepon lu rasanya gak kerasa rek, setengah jam telepon iki. Iya. Coba buka Quran, gak ngantuk Beb, bukaan Quran 10 menit ae. Kelangopane seminggu 17 wis. Turu wis. Daripada gak bisa tidur, kelayapan kemana, ketemu siapa, telepon siapa, akhirnya sampai subuh gak turu. Tapi ngedabrus. Lah mending maca Quran 10 menit tapi turu. Loh iya kan, jelas kan, daripada buang umur sampai subuh. Jenengan kepingin bisa tidur apa kepingin nggak bisa tidur? Bisa tidur. Jenengan kira-kira nggak bisa tidur kelayapan, tambah isok turu. Tambah nggak bisa hadirin. Buka HP, tambah. Luwih nemen dibanding kelayapan HP. PW soalnya enak kayak metu omah. Bondo sinyal tok, pemene oleh omah ono wifi niku tambah wis. Cocok ya. Jelas ini ya. Kalau kepingin tidur, nggak bisa tidur kepingin tidur, bukaan Quran. Sedikira sampai ngantuk, sholawat kayak istighfar kayak lah ngantuk karena setan nggak terima kalau kita ini dzikir, sholawat, baca digawe apa carane ngantuk. Tapi nggak apa-apa, turu saat ya sebelum tidur taat itu bagus daripada nggak bisa tidur semalam suntuk tapi untuk hal yang sia-sia. Buat apa? Ini hal yang remeh, hal yang artinya iya ya lapus ya wi. Hal yang sebetulnya bukan hal yang baru buat kita. Ini penting ini ya, biar kita ini hadir pengajian betul-betul ngamalno gitu loh. Ini pokoknya nggak bisa tidur buka Quran, jangan buka HP sudah. Nggak bisa tidur putaran tasbih, sholawat. Ya, nggak bisa, terus mulet toh duri ranjang itu turu. Pokoknya aja buka HP, cok delok TV, pemene kelayapan wis. Tidur. Nah, iya. Nah. Hadirin, pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam bersama para murid-muridnya, namanya Hawari. Ya, murid-muridnya itu namanya Hawariyun. Sekali waktu mereka rombongan ini ngelihat ada bangkainya anjing. Karena baunya menyengat, refleks. Para Hawari, murid-muridnya Nabi Isa itu ngomong, "Ambune." Nabi Isa dengar, Nabi Isa levelnya di atas mereka, gurunya, Nabi Rasul. Apike untune asu. Yang satu ngomong, ambune. Eleke apa apike? Eleke. Nabi Isa ngomong, apik ya untune asu iku ya, putih. Eleke apa apike? Apike. Lho apa elek sih? Apa dosa sih ngomong ambune? Gak dosa.
Cuman yang manfaat yang mana? Ngelek-ngelekno makhluk iku ngelekno sing nyiptakno. Ngapik-ngapikno makhluk ngelem sing nyiptakno. Yang manfaat yang mana? Pernah Nabi Nuh keluar dari rumahnya, lewat satu jalan ngelihat ada anjing matanya 4. Nabi Nuh refleks, salawis asu mripate 4. Nabi Nuh itu, anjing itu langsung bisa ngomong atas izin dari Allah. Jawaban Nuh itu keperucut ngomong kayak ngono, jawaban ngomong yang namanya anjing itu. Nuh, mbok pikir aku pengen dadi asu nuruti karepku? Salawis asu mripate 4 jarimu iku karepku ta? Berarti nggak ada tujuan kamu ngomong seperti itu kecuali Tuhan yang menciptakan aku. Lek aku isok nyiptakno awakku dhewe gak dadi asu, pone asu mripate 4 Nuh. Berarti kamu nyaci Tuhan. Bengok Nabi Nuh histeris. Isok perucut kok ngono ki opo? Histeris. Kalau kita kan mek kepikiran tok, nangis ora tau. Waduh lha apa sih ngomong? Kepikiran tok meneh siji maneh, bahkan dibaleni. Tapi Nabi Nuh, ya Allah, bengok, nangis, histeris, jerat-jerit, saking nyeselnya, lapo ngomong kayak ngono. Ada seorang ulama, namanya Hasan bin Abi Sinan, keluar dari rumah, ngelihat ada bangunan baru. Kemudian apa? Mulai kapan lagi ya? Langsung loh, astagfirullahaladzim. Iki gare macet, aku mlebu surga iki. Gak dosa, tapi macet mlebu surga nih. Apa katanya Hasan bin Abi Sinan? Aku hukum, ya, aku hukum mulut lesan tak guys luwe setahun. Maksudnya apa? Puasa, cekno kapok kan. Kadang-kadang orang itu dikasih tahu nggak mempan hadirin. Lek dihukum ngelanggar baru mempan, kapok wis jerah. Lesan, kamu sudah keperucut. Ngomong nggak penting, memangnya apa pentingnya? Bangunan ini mulai kapan ya? Seminggu yang lalu misalkan, terus apa? Setahun yang lalu, terus apa? Efek. Tapi kok ngomong ya? Kita sering kan gitu ya? Sering ya. Langsung dihukum. Lesan, kamu sudah keperucut, maka aku hukum kamu lapar selama setahun. Cekno kapok. Pernah kita begitu? Nggak pernah. Nyesel meneh yo dibaleni maneh. Contoh paling simpel hadirin, ketemu wong suwe gak tau ketemu, kok tambah kuru sampeyan Cak? Kepikiran, akhirnya mati sing dirasani ngono. Iya ta, tambah kuru ta. Apalagi kalau sama perempuan urusan begini kan sensitif ya. Mbak, suwe gak tau ketok, tambah lemu ae sampean. Sudah. Mbok yang ngomong misalkan ya, Masya Allah sehat. Delok-delok tambah ganteng, tambah seger. Lu kan enak ya, enak gitu loh. Tak doakno panjang umur wis seger waras, tak delok-delok sampean tambah seger, tambah ganteng. Kalau perempuan sama-sama perempuan tambah ayu misalkan ya. Selesai. Itu lebih pas gitu. Enggak ngelakno sapa-sapa. Tapi kalau tambah kuru, tambah pucet, tambah lemu. Iya. Ini ngelakno wong, resiko minimal resiko hadirin. Lah kenapa? Seperti Nabi Isa itu, wong ada yang baik, kenapa yang dibicarakan yang buruknya? Yang dibicarakan, yang disampaikan buruknya. Nah, hadirin, saya tambahin sedikit ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, orang yang gampang keperucut, nyeplos, sak kretek hati ngomong, sak kepikiran opo ngomong, itu nyerempet sama apa yang haram. Nggak langsung dikatakan haram, tapi orang itu kalau seneng ngecepret, dowo ngomong ngalur gitu, ujung-ujungnya kok rasan-rasan, ujung-ujungnya nanti fitnah orang, ujung-ujungnya nanti bohong, melebih-lebihkan cerita, ngurang-ngurangin cerita. Pertamanya enggak, tapi suwe-suwe merepet nyemplung wis. Pertama dia gak rasan-rasan langsung, tapi akhirnya ya ujung-ujungnya rasan-rasan. Nanti kalau cerita nggak penting sebetulnya, tapi kalau cerita dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi, biar orang perhatian sama ceritanya dia. Padahal gak ngono sini, fitnah nanti kalau itu berkaitan sama pribadinya orang. Aliyadzubillah min dzalik. Ini yang pertama.
Yang kedua, buang umur. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku ini pernah nututi orang, sekelompok manusia yang lebih ngeman sama umurnya daripada kalian ngeman sama hartanya. Kita kalau mengeluarkan harta pasti bingung apa manfaatnya. Pasti sudah, nggak mau kita mengeluarkan uang 10.000, 50.000, 100.000 kecuali jelas manfaatnya. Poemo, seperti saya bilang tadi, ketahuilah, kata Imam Hasan Al-Basri, aku lebih sering nepai orang, ketemu sama orang, sekelompok manusia yang lebih sayang dan ngeman sama umurnya daripada kita nih secara umum ngeman sama uangnya. Mereka nggak ngomong kecuali betul-betul penting. Sering kita dengar kan cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngemut batu. Ditanya kenapa? Biar ada waktu jeda buat saya untuk mikir perlu ngomong apa enggak. Ngemut batu hadirin. Sampai segitunya itu biar ngirit ngomong. Imam Syafi'i datangi satu tamu. Tanya urusan yang gampang sebetulnya. Murid-muridnya bisa jawab, tapi nggak dijawab-jawab sama Imam Syafi'i. Lama baru dijawab. Ulang tamunya. Muridnya tanya, Imam Syafi'i, kan tadi tanya urusan gampang. Kami aja ngerti kok jawabannya. Tapi jenengan kok nggak dijawab-jawab. Seolah-olah itu pertanyaan yang susah. Oh, saya nggak mikirkan jawabannya. Saya mikirkan apa pentingnya saya jawab. Kalau memang betul-betul jelas ganjarannya, aku jawab. Jelas ini ya? Sampai segitunya. Kenapa? Buang umur, tuas muru. Tahu tuas muru ya? Tuas berbusa ini mulut. Tapi apa untungnya? Tuas ngentokno duit, tapi gak untuk apa-apa, rugi. Walaupun sama ngomong, tapi nggak ada yang kembali manfaatnya buat kita untuk akhirat. Ya rugi juga. Buang umur itu namanya. Ya. Dan dikatakan termasuk tanda keberpalingan Allah dari seorang hamba jika hamba itu dibuat sibuk oleh Allah untuk sesuatu yang nggak penting. Ya Allah. Jadi Allah itu berpaling sama hamba dengan cara Allah buat dia sibuk untuk sesuatu yang nggak penting, dengan matanya, dengan lisannya, dengan HP-nya, dengan TV-nya, dengan internetnya, dengan semuanya. Sing delok nggak penting, walaupun nggak dosa, apa meneh dosa. Sing diomongno nggak penting. Sing dirungokno nggak penting, buka HP nggak penting, delok TV nggak penting, anggap itu nggak ada dosa sama sekali. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, dosa tok HP. Yang kita lihat dosa, yang kita dengarkan dosa, yang keluar dari mulutnya kita dosa, kita buka HP isinya dosa, kita lihat TV isinya dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya? Nah, dan ketahuilah, kalau lisan kita taat, bukan hanya lisan ya, cuma sekedar contoh, apapun ketaatan yang kita lakukan hadirin, ya, akan membuat hati kita terang, bercahaya. Apapun kemaksiatan yang kita lakukan, dengan apapun itu, dengan mata, dengan lisan, dengan telinga dan seterusnya, akan membuat hati kita semakin gelap. Kalau mubah, yo gak taat, yo gak maksiat, hati keras. Jadi jangan dianggap kalau kita ini melakukan perkara yang mubah secara berlebihan, ngobrol kita terus ngalor ngidul berlebihan, hati itu akan keras. Hadirin, keras-kerasnya batu itu cukup ditetesi tembus. Tapi lihat hati atos masih digoyang sampai ayat firmannya Allah nggak tembus hadirin. Walaupun itu nasihatnya Nabi nggak tembus, nggak ngefek, nggak ngaruh. Atos hati sewatu kena banyu aja si efek ngefek kok. Tapi atos-atosnya hati ayatnya Allah, sabdanya Nabi, dawuhnya ulama nggak tembus. Batu itu kalau pecah kadang-kadang mengeluarkan yang manfaat, air. Lah hati kita ya loh. Apa coba? Makanya kata Imam Malik bin Dinar, perhatikan betul. Kata Imam Malik bin Dinar, kalau kamu dapati hatimu keras, rezekimu macet, badanmu lemah untuk syariat, untuk agama, untuk ibadah, semangat maksiat, tapi untuk ibadah males, ketahuilah mungkin itu disebabkan indikator faktor utamanya adalah ngomong sesuatu yang nggak penting. Dan itu terjadi. Kalau kita koreksi, kita kembalikan sama diri kita masing-masing. Iya, ketemu sudah, oh ya ini penyakitnya. Kenapa yang buat saya ini macet rezekinya, badan saya lemah untuk syariat, untuk ibadah, taat.
Iya, kemudian hati saya kok atos, ngaji tapi mulai kelakuan pancet. Oh ya, oh ternyata sering kita burus ini mulut saya. Sering keluar dari mulut saya ini sesuatu yang nggak penting. Bahkan kalau kita teliti lagi lebih jauh, ya sering maksiat memang. Lah terus katanya gak macet ya apa rezeki ini, katanya gak atos ya apa, sing mubah macet rezeki kok, sing mubah atos kok hati ini, sing mubah gak lemes badannya untuk taat kok, apalagi maksiat, ya luwe nemen. Pun terakhir satu cerita saya sebagai penutup, ya pernah ketika perang Uhud, setelah selesai ada seorang sahabat Nabi gugur di medan perang Uhud. Dicari sama ibunya sahabat, ketemu, ya Allah, ambek diusapi mukanya, bilang hani'an laka bil jannah, surga. Ditegur sama Rasulullah, Bu, jangan vonis dungakno ae, ojo surga Bu, surga vonis itu namanya. Sesayang-sayangnya, semulia-mulianya orang tua di sisi Allah, orang tua nggak punya surganya anak. Udah doakan aja, jangan surga ojo, kecuali surga insya Allah, oh nggak apa-apa karena ada insya Allahnya. Tak dungakno surga, aku ridho, nah nggak apa-apa. Yang ditegur sama Nabi adalah karena vonis. Di sini kerso itu namanya. Sesayang-sayangnya yang orang tua sama anak jangan dungakno. Iya, Bu, ketahuilah ada kalanya orang itu macet masuk surganya karena dua hal. Apa itu? Kalau ngobrol, tapi sama harta medit. Yang nggak penting diobral dari lisan. Harta yang nggak penting dimpet. Mesti nih kuali, mestinya dibalik. Yang nggak penting dari lisan dimpet. Yang nggak penting dari hartanya kita keluarkan. Paham bedanya ya? Yang nggak penting dari lisan empet. Ada bibir, ada gigi sebagai pagar. Jelas? Yang nggak penting dari hartanya kita, ya, keluarkan. Balik. Sak dunia sak akhirat itu. Sama seperti saya bilang itu loh. Jenengan kerja dulu baru dibayar kan? Yakin kok, kerja dhisik, kerja mingguan dibayar, ben Sabtu, kadang ben ulan, yakin kok. Lah mosok kita ngetokno duit gak yakin Pak Gusti Pangeran. Tokno dhisik, kerja dhisik, bayarannya keri. Kapan? Dunia sak akhirate. Kapane urusan Gusti Pangeran. Mosok gak yakin? Kita kerja dulu baru dibayar, yakin sama manusia kok. Kenapa kita gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala? Masalahnya manusia itu gak begitu. Yang gak penting dari lisan loman, yang nggak penting dari harta pedit. Ya kuali hadirin, orang kalau di dunia itu genggam, maka nanti di akhirat tangannya terbuka. Maksudnya apa? Luput yang namanya pahala, kayak isok genggam. Jadi kalau kepingin turun pahala nanti di akhirat isok genggam, bisa nangkep yang terbuka tangannya kita. Sebaliknya, kalau kepingin masuk surga, di dunia tutup mulutnya. Kalau perlu gigit biar selamat nanti di surga. Tapi orang yang lisannya gampang ya ngobrol ngalor ngidul, maka resiko akhiratnya ini penting hadirin. Karena terus terang memang kalau kita teliti ya, kita ini sering maksiat, kalau nggak mata ya lisan ya. Kalau telinga kita maksiat saya kena dihitung, tangan kita maksiat saya kena dihitung. Iya, ayo berapa tahun jenengan nggak pernah ngantem wong? Ya, berarti kan berapa tahun jenengan sudah nggak pernah maksiat dengan tangan? Iya, kaki misalnya atau bisa dihitung. Tapi maksiat mata, maksiat lisan ini. Makanya yang namanya mata ada pagernya, kelopak mata. Yang mulut bahkan dua pagernya, yaitu gigi dan bibir. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya dia sendiri. Selamatnya kita tergantung lisannya kita sendiri. Ini hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Ngaren ada macam. Mikir. Mikir sih. Nah. Saya nanti jawabnya juga mikir ini. Perlu dijawab apa enggak? Alhamdulillah. Monggo. Di luar tema boleh, di luar tema boleh. Masuk live ya soalnya ya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat aja. Perbedaannya khuluk sama talak itu apa? Iya. Perbedaannya khuluk sama talak. Kalau talak ya cerai biasa. Dan yang namanya talak itu hanya bisa dijatuhkan oleh suami. Nggak bisa istri mentalak suami, ya bisa. Hanya haknya suami yang namanya talak. Jelas ya? Tapi kalau khulu ini bisa dari kedua belah pihak. Tapi yang sering memanfaatkannya adalah pihak istri. Misal nih, maaf, istri sudah nggak betah sama si suami, nggak betah sudah. Kemudian ya, si istri minta diceraikan, nggak mau. Suami nggak mau menceraikan dia. Akhirnya si istri pergi ke hakim, mengajukan gugatan cerai, gugatan talak. Hakim manggil si suami, talak suamimu, istrimu, kamu mendapatkan uang sekian. Uang itu dari pihak istri. Gampangnya begini dah, Mas, pegatan aku, mau pegatan aku tak bayar 1 juta. Nah, yo tak pegatkan. Nah, ini namanya khulu. Ini namanya khulu. Masalah iddah sama, berlaku bagi itu perempuan iddah cerai. Iya, berlaku bagi itu perempuan iddah cerai. Kalau dia bisa, maaf, masih bisa mens, bisa haid ya 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia sudah masuk usia menopause, sudah nggak haid lagi 3 bulan. 3 bulan. Untuk iddahnya sama. Itu. Jadi kalau khulu ada kalanya dari suami. Lek aku megat gratis semua. Lek kon bayar aku sak menit tak megat kon. Nah, bisa juga. Tawaran itu datangnya dari mana? Tapi kan tetap ujung-ujungnya yang namanya talak dari suami. Jelas ya? Berarti kalau sang istri itu kalau terus talakan aku tak kasih uang 1 juta gitu ya. Yang laki-laki nggak mau itu ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Istri apa namanya nih? Menawarkan, Mas, ceraikan saya bayar kamu 100 juta. Tapi suami tetap nggak mau menceraikan. Ya nggak bisa. Hakim pun nggak punya hak. Hakim tetap nggak punya hak. Ya apa sih? Gak iso. Bojo diseret-seret kongon megat itu gak iso. Masih diidzolim. Maksimal kalau misal suami saking dolimnya bahaya bagi keselamatan nyawa istri, ya, kasar, KDRT, tidak bisa diceraikan. Hakim nggak bisa, hanya bisa ya untuk memisahkan, jaga jarak. Tapi tetap yang namanya hak cerai itu haknya suami, walaupun dia dolim ya, walaupun dia dolim. Nggak bisa hak cerai pindah ke hakim itu nggak bisa dalam hal ini kalau ditemukan suaminya. Pegatan mau, lo kon kasar nang bojomu, gak ngurus, gak gelem tak pegat ya. Mau apa? Ya sudah, urusannya dia sama Allah. Mau diapakan? Tapi kalau istri tetap kumpul sama suami bisa membahayakan nyawanya, ya jangan dikumpulkan. Urusannya polisi itu sudah. Kan begitu. Tapi tetap suami istri ini bagaimanapun juga. Oh, suaminya akhirnya di penjara misalkan. Tapi suami tetap nggak mau megat istri. Ya tetap suami istri itu namanya. Ya, memang resikonya akhirnya apa? Istrinya nggak bisa kawin lagi kan begitu. Masalahnya. Kenapa? Ya masih punya suami walaupun nggak tahu kumpul. Digantung. Dolim suami gitu itu gantung dolim. Ya apa sih? Apalagi gantung nantarno mana? Gak nafkah dohir, gak nafkah batin, dilarani tok dosane gede, cuman tetep hakim, KUA, penghulu ndak bisa menceraikan. Gak iso.
Saya kasih contoh gambaran paling simpel. Ada tetangganya jenengan menyalakan tip banter-banter. Jenengan nggak bisa maksa dia untuk mati kan? Gak tak geruduk ngomong gak iso. Itu kesalahan dibalas dengan kesalahan. Kita cuma bisa minta dengan sopan, tolong kecilkan. Misalnya dia tetap moh karepku, omah-omahku kok. Dosa, tapi kita nggak bisa offset. Tak geruduk omahmu, tak jebol tipmu, gak iso. Nggak bisa. Tetap haknya dia itu. Walaupun haknya dia berlebihan, digunakan dengan berlebihan sampai ganggu orang lain. Itu gambaran. Apalagi dalam urusan suami istri. Ada suaminya ini, ada suaminya, kemudian tahu-tahu hakim menceraikannya. Gak iso, hati-hati loh. Maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama penghulu KUA. Kadang-kadang yang menjadi penghulu KUA itu kan harus sarjana. Ya, harus sarjana. Saya pernah kuliah, kita semua juga banyak yang pernah kuliah kok. Rola, kuliahku ya apa sih? Rola. Saya kuliah pernah, mondok pernah. Jauh. Intensitas waktu saya belajar sama kuliah sama mondok jauh. Udahlah. Dalam bidang apapun, anak kuliahan sekarang ini jauh. Mentekno duit wong tua. Ya nggak semuanya. Ya nggak 100% kegagalannya. Tapi saya pernah kok, ngalami itu pernah gitu loh. Ya Allah, dosa we. Iya, artinya nggak semangat belajarnya. Ya masuk tapi sementing absen, nggak fokus gitu loh. Secara umum ya begitu sudah. Di mana-mana anak kuliah ya begitu. Nggak semuanya tapi mayoritas. Kan begitu. Kok kabeh beb? Iya, mek akeh. Kan begitu ya. Oknum iku beb. Iya, mek akeh oknum gitu loh. Maaf ya. Polisi itu makan haram lho, lek kabeh ya salah. Misalnya kan ya, polisi itu senengane nerima suap, gak kabeh beb, betul mek akeh. Oknum beb, wakeh tapi masalahe, gitu loh. Itu yang jadi masalah sekarang itu kalimat oknum tapi banyak. Lek oknum itu didik gak apa-apa. Itulah masalahnya. Ini penting ya. Ya, masalahnya KUA, pengadilan agama kadang-kadang diisi sama orang yang secara titel berkompeten, tapi secara akal nggak berkompeten. Secara titel memenuhi syarat, tapi secara keilmuan tidak memenuhi syarat. Nggak semuanya, sekali lagi. Ini kan live ini soalnya, kok tersinggung yang iya. Dipikir kabeh enggak, cuman ayo introspeksi diri. Saya ngomong ini bener apa enggak? Itu aja sudah. Kuliahmu niat temenan apa ora? Sekarang coba lihat sekelilingnya kamu, yang di KUA, yang di pengadilan agama, coba lihat sekelilingnya kamu itu. Apa mereka orang-orang yang secara keilmuan berkompeten? Lek kuliah gak niat, ya apa dadi ini hukum iku mau. Urusan agama, urusan rumah tangga. Sering hakim main cerai kan suami istri. Gak bisa. Kecuali kalau istri ditelantarkan suaminya hilang. Ini masih ada pembahasan. Itu pun dalam mazhab Syafi'i rada abot. Cuman panjang pembahasannya. Tapi kalau ada suaminya, ono pegatan bojomu sakaken, dosa kon ngene-ngene, mo. Wis tak pegat dhewe lek ngono jarine hakim. Gak iso. Gak bisa sudah. Sudah dosa jarah dosa. Wis apa lagi? Gak bisa. Ini penting ya. Penting karena sering ini kesalahan-kesalahan KUA mekat-mekat wong gampang saiki. Ini hanya karena gugatan-gugatan yang bahaya. Waliyadzubillah. Ada pertanyaan lain? Monggo. Sik, tar lagi. Hukumnya bangun nikah itu gimana? Bangun nikah dalam istilah fikih disebut dengan tajdidun nikah. Gini ya. Beb, saya mau bangun nikah. Kenapa? Ngalap barokahnya kiai, Beb. Mumpung kiai datang ke rumah, saya ngalap barokah. Boleh apa enggak, Beb? Kalau bolehnya boleh saja. Tapi apakah lebih afdol? Lebih afdol tidak. Lebih afdol tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada khilaf yang mengatakan orang yang memperbaharui nikah itu menganggap rusak nikahnya yang lama. Ada konsekuensinya akhirnya. Jelas ya? Nggak segampang itu. Orang sekarang ini gampang-gampang bangun nikah itu. Kok ketemu kiai siji bangun nikah, kok setahun ketemu kiai siji bangun nikah mana? Nggak begitu. Ngalah barokah nggak usah. Lebih afdolnya justru
Tidak. Jelas ya? Kecuali Beb, saya ini pernah Beb, ya gegeran sama istri Beb. Waduh, kayaknya saya melakukan sesuatu dari mulut ini yang jatuh talak. Tapi saya ragu, saya juga lupa kejadiannya itu gimana. Apa saya ngomong cerai ya? Apa saya cuma ngomong mulio? Walhasil saya lupa Beb. Beb tolong Beb nikahkan saya Beb. Oh ini perlu. Kenapa? Ihtiyaton. Ada keraguan yang jelas pernah kayak ini beberapa kali saya pernah ngalami gitu loh. Nggak tahu Beb, saya dulu ngomong apa berapa tahun yang lalu. Waduh, saya ngomong terus terang kalau itu berapa tahun yang lalu rodok telat sampean iki. Kan wis kedaden kabeh duwe anak piro wisan. Kan begitu. Tapi kan ragu ya, kita nggak bisa menghukumi berarti anaknya hasil zina, ya tidak bisa, sudah itu di luar ranahnya saya. Tapi yang jelas apa respon saya satu? Ayo ndang wis. Ndang. Ayo saya main ke rumahnya kamu kapan? Kalau bisa sekarang, ya, kalau enggak paling cepat ya besok. Hadirkan walinya istri, ya, mertuanya kamu lagi, kemudian 2 saksi. Wis, saya datang ke rumahnya kamu, tak akad nomane. Bukan bangun nikah ini, tapi ihtiyaton. Ini nggak ada masalah. Ihtiyaton antisipasi. Takutnya dulu pernah ngomong cerai tapi nggak bisa, nggak apa, cair dengan sendirinya gitu loh. Nggak bisa loh ya. Kadang ada orang tanya, Beb saya pernah menceraikan istri. Wis meneng-menengan telung dino, roro cair Beb. Dikaino kopi, aku nggak belonjo, tak sopo, cair. Tapi saya sampai sekarang ini nggak pernah mengucapkan rujuk. Gimana? Cairnya suasana apakah bisa dikatakan rujuk? Tidak. Saya pernah disambati orang, Beb saya mau umroh sama istri. Baru ini, Ramadan kemarin. Saya mau umroh sama istri. Cerita Beb. Lah setahun yang lalu itu Beb saya ini terus terang mengucapkan talak. Jatuh sudah, saya ceraikan kamu istriku. Tapi saya dan dia masih tinggal di rumah. Yes ya. Sehari, 2 hari, 3 hari cair suasana Beb, enak sudah. Terus terang sampai sekarang ini Beb, saya belum pernah mengucapkan rujuk. Tapi kalau cair bukan sekedar cair sudah. Maaf, hubungan suami istri ya bolak-balik sudah. Cuman untungnya belum punya anak. Artinya belum punya anak itu setahun ini nggak punya anak gitu loh. Gimana hukumnya saya Beb? Ngapunten Pak. Ayo ngapunten sangat. Ya jenengan belum rujuk itu namanya. Kalau jelas jenengan yakin itu cerai dan jelas jenengan yakin belum rujuk sampai sekarang, maaf ngapunten. Hubungan suami istrinya jenengan itu di luar nikah. Ngapunten, tapi untungnya jenengan nggak sampai punya anak sekarang. Ayo wis Pak, mumpung durung umroh. Ayo, ndang akad anyar. Sama saya boleh, sama siapapun terserah. Sing penting kudu akad anyar, nggak bisa. Bayangkan tuh. Ini gini loh hadirin, kalau jenengan punya anak, gak isok nyetir, jaluk kunci ini sepeda motor, apa jenengan kasih? Kenapa orang zaman sekarang anaknya kepingin kawin gak belajar dikasih kuncinya? Pak, Bu, aku kepingin rabi, ya wis, misal sudah siap fasilitasnya, ya wis, golek jodoh, tapi gak dikongkon sinau. Saya mau tanya, sholatnya kita menitan apa jam-jaman? Menitan apa jam-jaman? Menitan. Wudhunya kita? Menitan. Tapi belajarnya? Sampai saiki sih belajar, ya apa caranya wudhu sing kena, sholat sing kena. Kenapa? Yang ibadah itu kan menit. Loh kalau begini gimana? Loh kalau begitu begitu. Ada permasalahan yang kita bingung hukumnya bagaimana. Dan iya rumah tangga hitungannya tahunan sampai mati. Terus gak belajar, ya apa sih? Sholat hitungan menitannya belajar kok. Jenengan saya yakin kalau punya anak, kau kan belajar wudhu ya apa, sholat ya apa, ngaji ya apa. Tapi kenapa? Giliran mereka kawin kali kau belajar. Aneh. Wah aneh, nemen aneh. Pak aku sholat yo, belajar sih. Pak aku wudhu yo, belajar sih. Pak aku nyelang sepeda motor, belajar sih. Pak aku rabi, yo, lu apa sih? Siapa sih? Bahaya hadirin, fatal loh. Sering ya, urusan rumah tangga ini paling sering ya. Kita dapat sambatan, pertanyaan paling sering. Kesimpulan yang saya ambil itu cuma satu. Kerabi gak belajar. Ikut tok. Ayo rujuk
tercerai tapi nggak ngerujuk, cair, nggak ruh. Loh ini kan urusan yang dasar dalam urusan bab munakahat, ini urusan dasar ini. Kita kalau buka kitab bab munakahat, buka dikit sudah ada pembahasan ini gitu loh, saking dasarnya. Contoh, ini lebih fatal lagi hadirin. Ada orang mau kawin, perempuan lagi mau kawin. Yang ngerabekno pamannya perempuan, orang tuanya meninggal. Jelas ya? Untung walinya, Pak, untung saat itu ada ustadz yang ngerti. Tanya, ngapunten, bapaknya ada pun sedo ustadz. Oh nggih, jenengan sinten nih? Paman, Pak Le atau Pak D? Oh, Mbak, apa namanya? Pak, si istri ini punya saudara enggak? Ada. Loh, lah kok moro Pak D nih sing ngrabekno? Saya mau tanya, anaknya sudah balik apa belum? Sudah, Bib. Loh, lah kok sampai sing ngrabekno? Loh, saya kan lebih tua, Bib. Loh. Si dulur keluwe sayang timbangane paman nang ponakan. Dalam urusan pernikahan itu lebih diutamakan daripada usia. Tetap bagaimanapun juga saudara yang berhak menikahkan. Kalau dia nggak berani gara-gara grogi, diwakilkan jenengan, gak moro-moro jenengan. Untung durung kedaden. Ya opo? Ada penghulunya loh saat itu. Nggak negur, nggak takok, nggak nyelidiki apa sih. Ayo, oh banyak hadirin, serius banyak. Ini bukan saya ngomong banyak medeni, tapi karena memang pengalaman yang saya terima dari sambatan orang, pertanyaannya orang begini ini sudah. Yang kalau kita belajar ilmu munakahat, ilmu pernikahan, perkawinan, dasar semuanya. Dasar. Mek gak sinau sih, yo gak eru akhirnya. Saya mau tanya, nyetir itu gampang apa enggak? Belajar. Karena nggak belajar, angel. Belajar ilmu munakahat itu gampang. Tapi karena kawin nggak belajar, angel akhirnya. Itulah hal ini. Ya. Oh terakhir, kadung ngacung itu soalnya. Monggo. Iya, takut purik saya. Enggak, guyon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, di dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 35 itu kan diterangkan permasalahan emas dan perak. Dalam hal ini, apakah emas dan perak di dalam surat tersebut itu dalam arti yang sebenarnya atau harta secara umum? Coba dibacakan ayatnya, saya nggak hafal Quran soalnya. Atau terjemahannya juga boleh. At-Taubah 30. Enggak, sambil nyari juga jenengan. Saya suka tak nyari, jangan cepet. Iya. Ini terjemahnya nih. Iya, yang apa? Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dari lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Nah. Emas dan perak itu gambaran atau perwakilan daripada harta, daripada dunia. Jelas ya? Jadi bukan hanya emas dan perak saja yang bisa menjadi beban akhirat seseorang. Sekarang kita nih punya uang, tapi emas perak nggak punya. Iya, uang itu yang menjadi beban kita nanti di akhirat. Harta bukan hanya emas perak dan uang, rumah, tanah, kendaraan, pokoknya segala sesuatu yang bagian dunia yang berlebih. Walaupun halal ya. Sering kan saya sampaikan, halalnya dunia itu adalah hisab. Yaitu gambarannya tadi itu. Oh, mek dihisab tok lho, nggak bisa jenengan cekatan nggak seneng kok tok. Ini mek cekat, mek dihisab tok lho, nggak bisa jenengan di jalan nggak mau dicegat. Sumpek dicegat aja sumpek. Saya mau tanya, itu cegatan. Lah di akhirat apa jenengan yakin ini halal semuanya? Sehingga sampean ngomong mek dihisab tok lho, dihisab ojo-ojo acat. Terus akhirnya masuk neraka. Gitu. Jadi bukan hanya emas dan perak saja, tapi apapun yang dikatakan dunia yang kita ambil dan itu berlebih.
dan itu berlebih. Diimbangi saja. Ya terus terang kalau kita ini punya harta ya berlebih. Dalam artian berlebih itu lebih dari kecukupan. Maka diimbangi dengan sedekah. Santunan anak yatim, masjid, dan diimbangi saja. Iya. Karena kita kalau suruh jual semuanya, nggak punya pakaian kecuali 2 setel, rasanya insya Allah Sabtu depan pengajian sepi ini, ya. Kongkon melarat aku ambil Habib. Iya. Walhasil gini aja, diimbangi dengan sedekah. Iya. Sing penting kita nggak termasuk orang yang medit, itu aja dah. Yono sing ditokno, masih gak loman-loman nemen. Iya. Tetap ono perhitungan realistisnya, enggak apa-apa, tapi ada perhitungan akhiratnya, gitu loh. Nah, wallahu a'lam. Biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil ghalab wal jasad war ruh wa biniyah tamam kulusul ma'mul ila hadratir rasul abil batul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.